Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bang ABD ya. Nah, di kesempatan kali ini Bang ABD akan membahas lagi bagaimana cara perawatan kelapa sawit dari kecil sampai besar ya teman-teman sahabat tani, sahabat planter di seluruh Nusantara. Nah, sebelumnya bagi teman-teman sahabat tani, sahabat planter yang baru tahu channel ini atau yang baru bergabung channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya bagikan di channel saya, teman-teman sahabat tani ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perawatan sawit dari kecil sampai besar ya, teman-teman sahabat blender. Jadi di kesempatan kali ini, teman-teman sahabat tani bisa menyimak apa yang saya jelaskan ya. Di sini saya akan jelaskan secara singkat saja, teman-teman ya. Ini di depan saya ini sawit jenis PPKS Simalungun ya. Jadi gambarannya seperti ini pelepah pendek. Jadi banyak sekali jenis-jenis kelapa sawit di Nusantara teman-teman ya. Jadi ada jenis yang ambi, ada jenis DXP, kemudian PPKS Simalungun, ada juga jenis Topaz, kemudian ada juga jenis Tenera, Dura, dan banyak lain lagi ya. Dan di sini di depan saya ini adalah jenis PPKS Simalungun ya. Nah, di sini umurnya masih sekitar 1 tahunan ya teman-teman sahabat tani. Ini bisa dilihat di layar HP Anda. Ini umurnya masih 1 tahun lebih ya teman-teman sahabat tani. Jadi ukurannya ya segini ya teman-teman. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan ya untuk perawatan kelapa sawit atau sawit masih kecil seperti ini itu adalah kondisi tanah dan kondisi piringan ya teman-teman sahabat tani. Itu harus diperhatikan terlebih dahulu. Jadi kenapa saya tertuju di piringan ataupun di tanah ya? Karena tanah sangat mendukung sekali bagi pertumbuhan sawit itu sendiri, dan kondisi piringan sawit itu sendiri ya, karena bisa mendukung pertumbuhan batang tersebut ya teman-teman. Jadi intinya pH tanah itu sangat penting sekali bagi pertumbuhan sawit dan kondisi akarnya ya. Jadi ketika pH tanah sudah bagus itu bisa mendukung pertumbuhan sawit itu sendiri. Jadi supaya akarnya nanti bisa menyerap nutrisi-nutrisi yang sudah diberikan, jadi bisa diserap secara maksimal. Kemudian di piringan ya teman-teman sahabat tani, di piringan itu sangat penting sekali dirawat ataupun digaruk atau disemprot ataupun ditebas ya teman-teman. Jadi ketika ada tanaman gulma seperti ini bisa digaruk atau disemprot ya. Digaruk itu lebih bagus karena tidak banyak menggunakan racun ya teman-teman. Jadi supaya tidak stres ya sawitnya teman-teman ya. Jadi digaruk saja lebih bagus kalau masih kecil seperti ini. Jadi digaruk sekitar 1,5 meter atau 2 meter lebih ya teman-teman, lebih bagus. Kemudian bisa dilakukan pemupukan menggunakan dolomit atau pupuk isrit ya teman-teman. Jadi kalau masih kecil seperti ini bisa menggunakan pupuk yang ringan saja. Contohnya itu pupuk isrit ataupun urea saja teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini jika sudah lumayan besar ya, bisa dilakukan sanitasi dan kastrasi. Apa itu sanitasi? Sanitasi bisa teman-teman sahabat tani lihat di video sebelumnya teman-teman ya. Saya sudah memposting apa itu sanitasi dan kastrasi, namun di sini saya akan jelaskan lagi secara singkat. Sanitasi itu membuang pelepah dasar ya teman-teman sahabat tani. Nah, pelepah dasar itu juga bisa mengganggu pertumbuhan sawit itu sendiri ya. Pelepah dasar itu pelepah kering yang ada di dasaran tanah teman-temannya. Kalian bisa pruning-pruning sedikit saja ya. Nah, jadi mudah teman-teman ya untuk membuang pelepah kering tersebut. Kemudian kastrasi. Kastrasi adalah membuang dompet ataupun buah pasir ya teman-teman. Jadi buang saja buah dompet ataupun buah pasir ya teman-teman sahabat tani
itu juga bisa mempercepat pertumbuhan batang tersebut ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk kastrasi kalian atau Anda bisa dilakukan secara rutin ataupun tidak, teman-teman ya. Karena di sini saya tidak menyarankan untuk kastrasi ya, untuk di sawit pribadi. Biasanya untuk di sawit pribadi itu bisa dijual, teman-teman ya, untuk sawit buahnya yang masih buah pasir ya, teman-teman, itu bisa dijual juga. Juga bisa dikastrasi ya. Ya terserah Anda ya. Untuk di sawit PT itu biasanya itu dilakukan kastrasi atau pembuangan dompet dan buah pasir ya, teman-teman sahabat tani. Itu bertujuan memperbesar batang. Kemudian di sini saya akan jelaskan bocoran sedikit bagaimana cara perawatan sawit dengan baik dan benar ya pakai metode PT ya, teman-teman. Kalau untuk metode PT itu biasanya itu dilakukan penggarukan atau penyemprotan di sekitaran piringan ya. Jadi dilakukan juga sanitasi dan kastrasi supaya batangnya itu bisa tumbuh secara maksimal. Namun hal yang harus diperhatikan itu kondisi tanah dan kondisi bibitnya juga. Teman-teman sahabat tani harus pilih bibit yang unggul ya, teman-teman ya. Pilih bibit yang bersertifikat resmi ataupun bibit yang bagus ya, teman-teman. Kalian bisa beli di toko pertanian yang terpercaya. Jadi teman-teman bisa pilih bibit yang unggul ya. Yang pertama itu bibit yang unggul. Kemudian teman-teman bisa melakukan perawatan secara rutin supaya tumbuhnya itu bisa bagus dan maksimal ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada juga di depan saya itu ada sawit yang sudah mulai agak besar, itu umurnya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun ya, teman-teman. Jadi bisa dilihat di layar HP Anda. Itu untuk piringannya sudah agak bersih ya, namun di situ sudah mulai agak kotor lagi. Sudah lama tidak digaruk lagi ya, sekitar 2 mingguan ini sudah mulai agak kotor lagi. Nah, di sini bisa dilihat, teman-teman dan sahabat planter bisa lihat kondisi piringannya sangat bersih ya, tidak ada gulma ataupun rumput. Namun di sini sudah mulai tumbuh lagi. Nah, ini sawit pribadi, teman-teman ya. Sawit pribadi ini juga bisa dilakukan kastrasi, namun di sini tidak dilakukan kastrasi. Ini bisa dijual ya, sebagian bisa dijual, sebagian tidak. Namun di sini belum dilakukan kastrasi sama sekali karena karena kebutuhan pribadi ya, teman-teman. Ini bisa juga dijual untuk buah pasirnya. Jadi seperti itu ya, teman-teman sahabat tani. Itu masih ada yang kecil juga. Kemudian di sini cara perawatan batangnya juga ada juga yang penyakitan, teman-teman ya. Ada juga pohon kelapa sawit itu batangnya dimakan seperti kumbang ya. Jadi teman-teman sahabat tani itu bisa semprot menggunakan anti serangga ya, teman-teman ya. Kalian bisa cari di toko pertanian, itu banyak ya anti serangga, itu banyak sekali modelnya dan nama-nama jenis racunnya, teman-teman ya. Kalian bisa beli di toko pertanian untuk mencegah supaya supaya serangga-serangga ataupun yang mengganggu batang kelapa sawit itu bisa pergi dan bisa menjauh, tidak memakan umbut-umbut sawit ataupun batang sawit ya, teman-teman petani. Oke, mungkin hanya ini saja hal yang bisa saya share atau bagikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa diserap ya, bisa dipahami apa yang sudah saya jelaskan. Tunggu video saya berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.